Al-ilahul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innad dina indallahil Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Fatimah yang saya muliakan, wabil khusus kepada para tokoh-tokoh kita. Di sini ada hadir tadi Abi Mudrik Al-Hanan, beliau tokoh yang tidak asing bagi kita. Menantu beliau jadi MC malam ini Ustadz Daud, dan pengurus Masjid Fatimah beserta seluruh jamaah sholat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, walhamdulillah, alhamdulillah. Malam ini saya sangat bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa silaturahmi ke Kabupaten Sukoharjo, Karanganyar, persisnya di Masjid Fatimah, yang menurut cerita Pak Abi Mudrik tadi bahwa tempat ini mengandung nilai sejarah. Disinilah dulu katanya Buktin mandi, dan alhamdulillah baru pertama kali saya hadir di masjid ini. Insyaallah untuk 2 hari ke depan saya masih berada di Solo dan sekitarnya. Tadi pagi saya sudah menyampaikan ceramah di pesantren Nurul Falah di kota Salatiga. Jadi saya sebelum kemari tadi ke pesantren Nurul Falah dulu di Salatiga. Dan sangat menarik kegiatan dakwah saya di Kabupaten Karanganyar, di Solo ini banyak mengambil temanya seputar bahaya pemurtadan. Agak unik memang, di Indonesia ini begitu makmur sekali kegiatan pemurtadan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita dari kaum Nasrani. Sementara di belahan dunia manapun di dunia ini, agama mereka itu sudah ditinggalkan oleh penganutnya. Justru yang berkembang di dunia ini adalah agama Islam. Saya itu sudah 11 tahun berturut-turut tiap tahun ceramah ke Amerika, Kanada, dan juga negara-negara lain. Saya lihat dengan mata kepala saya, hari ini yang terjadi di barat itu adalah as-sahwah al-islamiyah al-kubra, kebangkitan Islam secara besar-besaran. Tiap hari orang masuk Islam. Tapi ngomong-ngomong, ini saya baru pertama kali kok langsung ceramah. Sudah kenal belum sama saya? Ini belum saling kenal kok sudah tiba-tiba mau ceramah aja ini. Mungkin afdol kita kenalan dulu lah ya. Karena kata orang tak kenal maka ta'aruf. Nah ini yang benar nih. Ya, tak kenal maka ta'aruf, ya. Ya, nama saya sekarang ini Syamsul Arifin Nababan. Nama ini bukan nama lahir saya sebenarnya. Kalau nama lahir dulu dikasih ayah saya, kebetulan tanpa kompromi sama saya dulu, diberi nama Bernard Nababan. Saya kampungnya dari Toba. Tahu Toba, Pak? Nah, saya dari Toba. Alhamdulillah 35 tahun yang lalu Allah berikan saya hidayah hijrah. Tapi bukan berarti saya disebut Ustadz Mu'allab. 35 tahun masih mu'allab terus. Padahal saya sudah pimpinan pesantren. Ya, saya mengasuh ada 6 pesantren. Ada pesantren modern di Bogor, namanya Pesantren Modern Darul Ilmi Indonesia, yang kurikulumnya saya ambil dari Gontor semuanya, dan gurunya dari Gontor juga. Dan ada juga pesantren yang khusus mu'allaf,
Di NTT itu ada 3, di Jakarta itu ada 3 juga. Udah begitu masih dipanggil Ustadz Mu'allaf. Saya tidak habis pikir, udah pimpinan pondok masih mu'allaf terus. Kapan tidak mu'allaf saya ini, kan gitu. Nah, saya tinggalnya di Bogor bersama keluarga. Alhamdulillah istri 4 orang, anaknya. Ya, ibu-ibu biasanya suka penasaran tuh. Oke, dia bilang 4 orang anaknya. Kegiatan saya beginilah terus, keliling-keliling sambil dakwah, dan konsentrasi saya dalam ceramah-ceramah di mana saja selalu temanya seputar perbandingan agama, khususnya tentang kristologi. Ini memang fak saya ini. Ya, ini fak saya, ini bidang saya ini. Kalau saya bicara tentang Kristen memang punya latar belakang, ya kan? Jadi bukan cuma belajar, pernah terlahir di situ dulu. Alumni, alhamdulillah. Maka ketika saya bicara kebangkitan Islam, sebenarnya kalau tema besar saya itu menyongsong kebangkitan Islam atau kebangkitan umat Islam. Karena dasar saya bicara begini itu berangkat dari hadis Nabi. Rasul mengatakan, innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'atin sanah man yujaddidu laha dinaha. Rawahu Abu Daud. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengutus kepada umat ini setiap 100 tahun sekali. Ada yang diutus oleh Allah, didatangkan sebagai mujaddid, sebagai pembaharu Islam. Nah, kalau kita berangkat dari hadis ini, sekarang kita sedang berada di era itu. Saya menghitung 100 tahun itu dari pasca keruntuhan khilafah Islamiyah di Turki oleh Kemal Atatürk laknatullah alaih. Tahun 1924 Kemal Atatürk membubarkan sistem Islam di Turki. Dari pemerintahan Islam atau khilafah Islamiyah menjadi negara republik yang sekuler. Sampai-sampai di Turki itu tidak boleh azan pakai bahasa Arab, harus bahasa Turki. Madrasah-madrasah, pesantren dibubarkan. Negaranya negara yang tidak beragama. Akhirnya sampai hari ini mayoritas penduduk Turki itu masih sekuler. Agamanya ada, agama Islam, tetapi sekuler. Tidak tahu sholat, tidak tahu hukum Islam. Itulah karyanya Kemal Atatürk laknatullah itu, yang sangat kejam. Sampai dia mati pun bumi tidak terima jasadnya. Bumi gak terima jasadnya, mati dia. Ya, dikubur, ketutup, kuburnya ketutup. Udah bolak-balik digali, tutup lagi. Akhirnya dikremasi 15 tahun. Ditaruh di kulkas 15 tahun. Setelah itu keluarga minta lagi dikubur lagi. Begitu mau digali dikubur, tutup lagi kuburnya. Karena tidak bisa, bumi gak terima, akhirnya jasad Kemal Atatürk itu dibawa ke gunung di Ankara, ibu kota Turki, dibawa ke Ankara sana. Ditaruhlah di atas batu, jasad itu di atas batu. Begitu ditidurkan di atas batu, kemudian disemen. Jadi Kemal itu tidak ada kuburannya, Pak. Bumi gak terima itu Kemal itu. Itu nyata. Kalau Bapak ke Ankara pasti itu melihat kuburannya Kemal Atatürk sebagai dianggap pahlawan, pendiri bangsa Turki. Orang Turki menganggap dia pahlawan. Bapak, Ibu kalau ke sana jangan sekali-kali ngejek Kemal. Bahkan Prabowo pun kemarin menyanjung Kemal Atatürk secara politik. Kenapa? Karena dia takut, dia tahu betul rakyat
Turki itu fanatik sama Kemal. Jangan sekali-kali kita menghina Kemal di situ. Dibunuh kita langsung. Saking fanatiknya orang Turki kepada Kemal, dianggap dia pendiri bangsa Turki. Tapi oleh Allah dia dihinakan. Nah, dari tahun 1924, sekarang tahun berapa, Pak? 2025, lewat beberapa bulan. Tadi hadis mengatakan setiap 100 tahun. Sekarang udah 100 tahun kan? 100 tahun lewat beberapa bulan. Bapak Ibu merasakan tidak ada kebangkitan Islam itu? Merasakan tidak? Coba kita flashback 30 tahun yang lalu. Kita cari wanita pakai jilbab susah di mana-mana, betul? Tapi sekarang di mana-mana syiar Islam hidup, betul tidak? Nah, ini kebenaran hadis Nabi. Setiap 100 tahun sekali Allah hadirkan nanti mujaddid. Nah, mujaddid dari sisi ulama belum terlihat, tapi mujaddid dari aspek politik sudah mulai terlihat. Di Afrika Barat ada satu negara kecil namanya Burkina Faso. Di situ jumlah penduduknya 25 juta. Di sana presidennya anak muda umur 35 tahun, namanya Ibrahim Traoré. Dia menjadi presiden agama Islam yang paling disegani dunia hari ini. Dia berhasil mengusir tentara penjajah Prancis dari negaranya. Dia disegani oleh pemimpin dunia hari ini, Ibrahim Traoré. Ya. Di Turki muncul lagi pembaharu namanya Erdogan. 25 tahun belakangan ini dia rubah pelan-pelan itu Turki menjadi kembali kepada agama lagi. Sehingga sekarang 45% penduduk Turki sudah cenderung kembali kepada Islam. Walaupun masih 55%-nya orang sekuler. Tapi 45%-nya sudah kembali kepada Islam. Maka kalau pemilu presiden dari banyak kandidat, banyak partai, yang 45% itu solid membela Erdogan, yang lain pecah. Maka partai keadilan di sana itu selalu menang melawan partai sekuler. Ya, karena masyarakat Turki sekarang sudah mulai kembali kepada Islam, terutama pasca banyak meninggalnya orang tua mereka. Orang tua mereka yang sekuler itu udah pada meninggal. Lahirlah generasi kedua sekarang ini yang lebih bisa dibentuk, ya, menjadi orang yang beragama. Alhamdulillah. Di Indonesia kita punya Presiden Prabowo secara politik. Beliau luar biasa membela Islam, membela Palestina. Kalau kita bicara membela Palestina kan sama saja membela Islam. Dan mati-matian sampai di PBB luar biasa beliau. Jadi ini adalah kebenaran hadis Nabi. Setiap 100 tahun sekali itu akan muncul pembaharu-pembaharu Islam ini. Alhamdulillah sekarang sudah kita merasakan. Saya yang keliling sampai 4 benua saya keliling ceramah ini, melihat dengan mata kepala saya bagaimana kebangkitan Islam itu di barat. Tiap hari orang masuk Islam itu. Alhamdulillah. Dan mohon maaf, saudara-saudara kita yang agama ini, yang masih fanatik di sini, di sana mereka sudah bubar. Mereka sudah tinggalkan agamanya. Rata-rata orang Kristen di sana menjadi apa? Agnostik. Pernah dengar nggak Pak? Agnostik. Agnostik itu ya udah mirip-mirip ateis. Orang yang ragu kepada Tuhan, ragu kepada agama. Ya, saya kadang-kadang kalau hari Minggu Pak, nggak ada ceramah. Di Amerika itu ada 2 kota yang paling banyak gereja. Di Houston, Texas, sama di Boston, Massachusetts. Ya, itu kalau kita ke sana Pak, jarak-jarak 100 meter, 200 meter itu gereja, di mana-mana gereja. Lah saya kalau hari Minggu minta panitia tolong saya antar keliling-keliling gereja. Saya mau lihat masih ada enggak aktivitas gereja hari Minggu itu. Kalau ada 100 saya kunjungi, belum tentu ada 1 yang buka Pak. Justru di depan gereja ditulis besar-besar, ini gereja dijual, disewakan. Orang kita Indonesia saja sudah beli 5 gereja jadi masjid di Amerika. Di LA kita beli gereja namanya Masjid At-Thohir.
Di Houston kita beli gereja jadi masjid namanya Istiqlal. Di kota kecil San Bernardino di California kita beli gereja jadi masjid At-Taqwa. Di timur Washington DC, Maryland, Virginia, 3 state membeli satu gereja namanya Masjid Imam Center. Di Philadelphia Masjid Al-Falah. Dan belum lama ini di Kanada, di Toronto kita beli gereja namanya Masjid Istiqlal. Itu baru masjid komunitas Muslim Indonesia. Belum lagi Middle East, belum lagi dari Pakistan, Bangladesh, India, Turki. Entah berapa ratus gereja yang sudah berubah jadi masjid. Alhamdulillah. Ini berita gembira kepada kita. Ini bukan ceritanya loh Pak. Saya ngomong ini saya bisa pertanggungjawabkan karena saya keliling ceramah ke dunia ini. Saya bukan asal ngomong, bukan cerita, bukan katanya. Saya lihat dengan mata kepala saya dan saya punya dokumen itu. Supaya orang tahu bahwa jangan lagi mereka terlalu fanatik di sini. Lalu mereka menyebarluaskan agamanya. Saya bilang sama saudara saya, karena saudara saya semua Kristen. Coba kalian pergi dulu keliling dunia, lihat. Gak usahlah dulu kamu ke Amerika. Coba pergi ke Vatikan sana, Vatikan. Saya sudah ke Vatikan Pak. Alhamdulillah saya sudah mengunjungi semua tempat suci agama-agama samawi. Saya sudah tiap tahun yang namanya ke tanah suci kita, ke Mekah, ke Madinah. Saya sudah 2 kali juga ke tempat Yesus lahir di Yerusalem sana. Saya sudah pergi juga ke Vatikan di Roma sana. Kita lihat perbandingannya. Orang Kristen itu di sana sudah lari, mereka tinggalkan. Jangankan di sana, di Vatikan saja. Vatikan itu kan, iya, saya kalau bilang Vatikan itu bilangnya Italia aja dah. Karena Vatikan itu negara paling kecil Pak. Luasnya cuma 45 hektar. Jumlah penduduknya tidak sampai 1000 orang. Itu berada di kota Roma. Roma itu ibu kota negara Itali. Itali itu penduduknya 61 juta lebih kurang. Coba tanya di sana. Kalau yang tinggal di Vatikan itu kan cuma tokoh-tokoh agama Katolik saja. Rakyatnya menyebar di mana? Di Itali. Dari 61 juta dulu penduduk Itali beragama Katolik. Sekarang udah sampai 3% Pak. Dah sampai 3% lagi penduduk Italia itu yang beragama Katolik. Selebihnya kemana mereka pergi? Mereka menjadi agnostik. Sementara agama Islam sekarang kita lagi euforia Pak. Di mana-mana kita lagi euforia. New York, kota nomor 1 terbesar di Amerika sekarang dipimpin oleh yang beragama Islam, Zobron. Subhanallah, wali kotanya sekarang adalah yang beragama Islam. Bapak Ibu kalau pergi ke Michigan, satu kota namanya Durban, Bapak kalau sana, Allahu Akbar, kita jalan-jalan di sana itu seperti bukan di Amerika. Perasaan saya itu di Timur Tengah. Kenapa? Di mana-mana orang pakai jilbab, di mana-mana orang pakai cadar, di mana-mana orang pakai jubah, di mana-mana orang berjenggot. Suasananya bukan suasana di barat, seperti berada di Timur Tengah. Azan berkumandang pakai menara, bukan lagi di lokal, di lokal sudah pakai menara azan. Makanya kemarin ada aktivis pendukungnya Donald Trump yang sangat fanatik anti-Islam, namanya Charlie Kirk, ya, tewas ditembak. Lagi ceramah di kampus Utah, di halaman. Wah, dia menghujat Islam, menghujat Palestina. Orang di mana-mana sudah demo membawa bendera Palestina, Free Palestine, Free Palestine. Dia malah teriak-teriak anti-Islam. Dia bilang apa? Lihat sekarang sudah pindah Palestina ke Amerika, dia bilang. Di mana-mana sekarang orang sudah azan 5 waktu. Maka dia bilang, tidak boleh di Amerika terdengar azan 5 kali sehari semalam. Dia bilang, alhamdulillah terkabul ucapannya Pak. Ucapan Charlie terkabul. Dia selamanya tidak pernah lagi dengar azan. Alhamdulillah terkabul ucapannya. Tak boleh dengar azan di Amerika 5 kali. Benar, selamanya dia nggak dengar azan lagi. Alhamdulillah. Lagi pidato begini ditembak
dari kejauhan 150 meter, kena di leher, mati, tewas seketika. Yang nembak Muslim? Oh tidak. Yang menembak itu anak muda yang beragama Kristen, karena dia cinta dengan Palestina. Amerika sekarang aneh Pak. Rame-rame anak-anak muda di Amerika sekarang sedang mengusulkan berubah undang-undang Amerika dari demokrasi menjadi undang-undang syariah. Agamanya Kristen, tapi dia mengusulkan supaya dirubah undang-undang Amerika menjadi undang-undang syariah. Kenapa? Karena Amerika sekarang ini sudah hancur-hancuran. Bapak Ibu kalau jalan-jalan di downtown, di kota itu, aduh jijik Pak. Udah malas jalan ke kota. Kenapa? Bau pesing di mana-mana. Banyak homeless. Bikin kemah-kemah, orang buang air ke sembarangan aja di mana-mana, baunya minta ampun. Hancur Amerika hari ini. Makanya si anak muda di Amerika itu mengatakan sekarang undang-undang yang paling tepat diperlakukan di Amerika ini undang-undang syariah. Allahu Akbar. Yang bersuara Islam sekarang banyak orang-orang non-muslim membela Islam. Saya sendiri Pak, biasanya saya ini kalau masuk Amerika di imigrasi itu saya suka ditahan 3 jam, 2 jam. Gara-gara jenggot doang tuh. Ditahan. Lah kemarin saya masuk yang ke-11 kalinya. Kebetulan saya di pesawat itu baca-baca buku doa. Nah saya bawa buku doa. Kebetulan buku doa yang saya bawa ini seukuran paspor. Saya itu harus bawa 2 paspor. Kenapa? Paspor lama sudah mati, sementara pisahnya ada di paspor lama. Di paspor baru nggak ada pisahnya, maka mau nggak mau bawa dua paspor. Karena pisah Amerika di paspor yang lama. Begitu Pak, Bu, mendarat, buku doa tadi saya kantongin, taruh sini, paspor pun saya taruh di sini. Nah, ngantri kan, mau diperiksa imigrasi ngantri. Pas giliran saya, begitu giliran saya itu saya taruh, saya tidak lihat-lihat, saya ambil paspor ini 2. Maksud saya ngambil paspor lama dan yang baru, saya tarik, tidak lihat-lihat saya tarik, serahkan. Rupanya yang satu buku doa. What dia bilang apa ini? Lihat ini buku doa. Oke, begitu saya ganti dengan paspor itu, kasih go ahead. Langsung saya suruh pergi, nggak sampai 2 menit Pak. Saya begitu mendarat kan saya telepon itu petugas yang menjemput saya dari Masjid At-Thohir. Pak, saya sudah sampai, sudah mendarat, alhamdulillah. Mereka belum berangkat. Biasanya kan mereka tahu saya ditahan dulu 2 jam 3 jam. Setiap tahun begitu. Azan ya? Belum azan? Nih, Pak Haji mau panggil? Tidak, dipanggil, Pak Haji panggil. Ya, baik. Nah, itu yang jemput saya belum berangkat. Perjalanan dari masjid itu ke airport 45 menit. Mereka santai aja. Saya begitu mendarat laporan. Nanti mereka berangkat 1 jaman lagi kan gitu. Begitu saya cuma diperiksa nggak sampai 2 menit, saya keluar, saya telepon, Bapak sudah berangkat? Belum, lah saya sudah di luar nunggu. Kagetlah mereka itu, karena tidak pernah saya selama 10 kali sebelumnya itu paling cepat 2 jam baru bisa keluar dari migrasi. Lah ini nggak sampai 2 menit. Akhirnya saya nunggu 45 menit di luar. Feeling saya apa? Kenapa kok semudah itu? Padahal mestinya lihat jenggot, lihat buku doa, itu kan dianggap teroris. Jadi ada perubahan paradigma masyarakat Amerika sekarang tentang Islam itu. Berkah dari Palestina. Memang saudara kita menjadi korban syuhada di Palestina, puluhan ribu orang menjadi syuhada di Palestina. Tapi darah-darah syuhada itu yang puluhan ribu itu diganti oleh Allah dengan ratusan ribu mu'alaf hari ini muncul di barat sana. Alhamdulillah. Yang dulu Islam dicurigai, sekarang di barat orang bawa bendera-bendera Palestina, kalimatnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, lengkap dengan tulisan. Siapa yang bawa bendera ini? Ini orang-orang Yahudi non-Zionis.
Free Palestine, Free Palestine. Mereka bawa tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Agamanya Kristen, agamanya Yahudi dia bawa. Alhamdulillah, berkah Palestina. Gak apa-apa, saudara kita insya Allah udah pasti masuk surga semuanya itu. Tapi Allah ganti dengan ratusan ribu orang jadi masuk Islam itu. Subhanallah. Orang berbondong-bondong masuk Islam itu. Dan yang unik Pak, di Amerika itu, kalau hari Jumat itu di teras luar sini itu ditaruh kursi-kursi itu. Semula saya pikir kursi itu bagi orang yang disable. Ternyata kursi itu siapa yang duduk? Orang-orang Kristen dan orang-orang Yahudi yang pengen dengarkan khutbah Jumat. Begitu habis sholat Jumat, ada yang datang ke depan minta disyahadatkan masuk Islam. Ini fenomena yang terjadi di barat hari ini. Maka saya lihat Pak, hampir tidak jumpa saya di Amerika sholat Jumat itu satu putaran. Rata-rata sholat Jumat itu 2 putaran, bahkan ada yang 3 putaran. Kenapa? Karena masjid sudah nggak mampu lagi menampung jumlah jamaah yang begitu banyak. Bukan karena jumlah masjid sedikit, tapi banyak orang yang masuk Islam itu. Alhamdulillah. Ini berita gembira kepada kita. Ketika kita bicara Amerika, jangan yang jelek-jeleknya saja. Kita harus beritakan bahwa di Amerika sedang terjadi kebangkitan Islam itu. Maka diprediksi tahun 2050 nanti paling tidak jumlah penduduk Amerika yang beragama Islam bisa mencapai 25%. Allahu Akbar. Jadi Bapak Ibu, oleh karena itu kita sekarang ini harus mempersiapkan kader-kader kita untuk jadi dakwah ke seluruh dunia. Tadi Pak Haji Mudrik saya bilang boleh punya anak 3 orang hafid, ya, plus menantu. Itu sekarang ada anak beliau ngambil S2 di Madinah. Tadi saya ngobrol di mobil sama beliau. Abi, saya bilang, bisa nggak dipersiapkan kader Pak Haji ini menjadi imam di Amerika sana? Saya punya relasi dekat banyak tokoh-tokoh di Amerika, saya bilang. Karena di sana sedang butuh imam, butuh ustadz, butuh muallim di sana. Dan yang paling orang sana suka itu dari Indonesia. Indonesia mereka suka. Kenapa? Indonesia ini agamanya terbuka, betul? Paham keagamaan kita ini adalah moderat. Beda dengan orang-orang dari timur sana. Orangnya agak lebih kaku. Kalau kita terbuka, betul tidak? Sehingga Islamnya orang Indonesia itu lebih mereka terima daripada Islam orang di timur tengah sana. Karena model beragama kita memang infitah. Kita ini terbuka, alhamdulillah. Kita tidak ta'assub kepada madhahib. Kita tidak fanatik terhadap madhab. Betul tidak? Kita tidak fanatik madhab. Nah, dan kita mempelajari muqaranah al-madhahib. Kita pelajari perbandingan madhab. Sehingga tidak kaku beragama kita. Betul? Udah Isya? Azan dulu? Ya silakan azan dulu. Baik Bapak Ibu, sejenak kami di amanah ini untuk menyampaikan sedikit infak yang beredar. Bapak Ibu, kami dari Yayasan Kampung Hufat Indonesia memberikan kesempatan peluang amal soleh sebesar-besarnya investasi akhirat. Insya Allah sudah ada tanah sekitar 6.000 meter persegi. Insya Allah akan dijadikan Yayasan Kampung Hufat Indonesia. Ini terletak di Jumapolo. Insya Allah langsung dibimbing nanti beliau Ustaz Muallim Yahya Al-Hafidh. Beliau mahasiswa S2 putra dari Bapak Mudrik Al-Hanan. Insya Allah mempersiapkan investasi akhirat dengan pembebasan lahan, pembangunan masjid, kemudian pembangunan pondok pesantren dan perlengkapan sarana belajar dan belajar. Silakan Bapak Ibu yang ingin turun andil serta untuk membersamai Yayasan Kampung Hufat Indonesia, tentunya investasi yang mahal untuk urusan kampung akhirat kita. Silakan bisa konfirmasi kembali dengan kami selaku panitia. Kemudian kami haturkan juga mohon izin kepada guru dan kita Ustaz Tengku Asrar Hafizahullah Ta'ala. Beliau sebetulnya seharusnya dan sebenarnya juga membersamai beliau. Cuma hari ini beliau karena izin undur akhirnya beliau hanya dibersamai oleh tim.
kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kita doakan mudah-mudahan selama puasa selalu dijaga Allah dan diberikan kesehatan selalu. Kepada Ustaz, kami persilahkan kepada Ustaz. Baik, Bapak Ibu, biasanya tertibnya di sini diundur dulu sholat isya-nya ya. Iya, saya kebetulan sudah jamak tadi, jadi saya lebih bebas. Kira-kira berapa menit lagi, Pak Ustaz? Biasanya toleransinya berapa menit dari azan sekarang ini sampai sholat isya? Berapa toleransinya? 30 sampai 40 menit. Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Dan dalam keadaan kita sedang menuntut ilmu, memang boleh kalau sholat isya karena waktunya panjang, boleh diundur dalam konteks kita masih bertolabul ilmi. Bapak Ibu tadi, Masya Allah, Pak Agus punya proyek ya untuk pembebasan lahan dalam rangka pembangunan pesantren tahfidzul Quran yang berkolaborasi dengan anak-anak Abi Mudrik yang saat ini sedang kuliah S2 di Madinah, yang juga sudah hafid dan sudah punya sanad luar biasa. Memang kita harus menyambut kebangkitan Islam ini, kita harus semua berpastabiqul khairat. Kita berlomba-lomba untuk menyiapkan sarana dan prasarana perjuangan kita untuk membela dan mempercepat kebangkitan Islam itu. Maka agak unik kalau di dekat dari sini katanya sedang ada pembangunan apa namanya itu? Holy Land. Itu yang syarat dengan kegiatan misi mereka. Saya pikir ya masyarakat Solo yang dikenal sebagai religius, saya pikir boleh dikatakan ini agak kecolongan ya kan. Nah tapi oke lah, mungkin sudah terlanjur. Apa antisipasi kita? Maka kita umat Islam ini harus bergerak juga, saling bahu-membahu, saling tolong-menolong untuk mengawal akidah umat kita, terutama anak-anak kita. Jangan sampai di luar sana kita mendengarkan informasi kebangkitan Islam, tapi di Indonesia sendiri kita kecolongan, betul? Nah faktanya begitu. Kenapa umat Islam di luar sana lebih cepat berkembang daripada kita? Karena memang di luar sana umat Islam itu minoritas. Mungkin sudah semacam sunnatullah. Kelompok yang kecil itu kadang-kadang lebih hebat daripada kelompok yang besar. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'nillah. Berapa banyak jumlah masyarakat yang kecil itu bisa mengalahkan masyarakat yang besar dengan seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya Pak kalau keliling di Amerika ceramah dari satu kota ke kota yang lain, iman saya itu langsung nanjak begini Pak. Bukan gini lagi, langsung gini iman saya. Kenapa? Karena banyak hal yang menginspirasi saya. Tapi kalau saya ceramah di Indonesia dari Aceh sampai Papua sana, iman saya datar-datar aja. Nggak ada hal-hal yang luar biasa yang bisa menginspirasi kita. Tapi kalau di sana bagaimana tidak Pak? Saya suka menangis. Misalnya saya itu kan tidurnya di mes pendeta yang sudah jadi masjid. Kan pendeta biasanya rumahnya di samping gereja kan. Ketika gerejanya sudah kita beli, otomatis including mesnya pendeta itu. Nah itu saya tidurnya kalau di masjid-masjid itu di situ, di mes pendeta itu yang sudah jadi punya kita sekarang. Kalau sholat subuh di masjid jaraknya cuma 50 meter. Kalau sholat subuh itu kadang-kadang sampai 3 saf. Besarnya 2 kali ini besar mesinnya. Kalau 3 saf itu sekitar 60-an orang lah. Kadang-kadang saya iseng nanya sama brother kita di sana, baik orang Indonesia, orang dari Timur Tengah, dari Pakistan, dari mana-mana yang sholat subuh di situ. Saya tanya, brother, yuk di sini sholat tiap pagi, sholat subuh di sini berjamaah. Kalau boleh tahu berapa jauh jarak rumah anda dengan masjid ini? Pak, mau tahu gak?
Rata-rata yang jauh Pak, paling dekat jarak rumahnya dengan masjid itu 1 jam drive, 1 jam naik mobil. Allahu Akbar. Bagaimana kita tidak nangis Pak? 1 jam naik mobil di pagi hari. Kira-kira berapa kilometer itu? Pagi hari tidak crowded, jalan mulus. Berapa kilo kira-kira 1 jam itu? Kalau 1 menit 1 kilometer, itu udah santai tuh. 1 menit 1 kilo, berarti 60 kilo. 60 kilo dari sini kemana itu? Ke Jogja. Pak, rumahnya di sini, sholatnya di Jogja. Tiap subuh. Apa enggak menangis kita dengar itu? Sementara kita di Indonesia ini jarak rumah kita cuma berapa langkah ke masjid, dah sanggup kita sholat berjamaah di masjid. Betul tidak? Itu yang membuat iman saya nambah. Lalu saya tanya, kenapa you tidak sholat di rumah saja? Kan ada rukhsah, ada keringanan buat anda, jarakmu jauh dengan masjid ini. Apa dia bilang? Ustaz, kita kan sudah beli gereja dijadikan masjid. Siapa yang akan memakmurkan masjid ini kalau bukan kita? Maka lil musyrikina ya'muru masajid Allah syahidina ala anfusihim bil kufr. Kan tidak mungkin orang-orang musyrik itu memakmurkan rumah Allah sementara mereka adalah kafir. Seperti yang terjadi di zaman Nabi dulu sebelum Fatu Makkah. Pengurus Masjid Al-Haram siapa? Ketuanya Abu Jahal, wakilnya Abu Lahab, sekretarisnya Abu Janda. Sudah ada belum Abu Janda? Nangis saya Pak. Siapa yang akan memakmurkan kalau bukan kita-kita? Wah, saya tersentuh itu. Allah mengatakan innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Yang pantas memakmurkan rumah-rumah Allah itu memang hanyalah mereka yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, mendirikan salat, membayar zakat, dan mereka tidak pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Dan mereka itulah yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat menginspirasi sekali, membuat iman kita langsung bertambah. Rasanya tidak ada segininya iman saya dibanding mereka, itu perjuangannya luar biasa. Maka ada seorang ibu orang Indonesia ngomong sama saya, Ustadz, boleh nggak curhat? Boleh Bu, tentang apa? Ustadz, saya bersyukur banget datang ke Amerika ini, kata ibu ini, orang Indonesia. Kenapa Bu? Alhamdulillah Ustaz, saya pakai jilbab di Amerika ini. Kok aneh rasanya pakai jilbab di Amerika? Lah dulu di Indonesia enggak, saya enggak pakai jilbab Ustaz. Loh kenapa ibu di Amerika pakai jilbab, di Indonesia enggak pakai jilbab? Bukankah di Indonesia banyak teman yang pakai jilbab? Di sini jarang. Gimana ceritanya Bu? Dia bilang, Ustaz, saya suatu hari jalan-jalan ke Santa Monica pantai. Pas musim summer, musim panas. Aku lihat di sana wanita-wanita itu semuanya seperti binatang. Tahulah orang barat Pak, nggak pakai pakaian, dia jalan-jalan telanjang di situ. Saya sebagai perempuan saja, dia bilang itu malu saya melihat orang begitu. Saya anggap itu binatang semua itu. Tiba-tiba saya melihat ada seorang ibu lagi jalan, itu kayaknya orang Timur Tengah Ustaz katanya, pakai jilbab panjang. Saya langsung nangis, saya lihat. Ini hati saya berkata, ini ibu yang benar. Ini benar ibu ini, dia jaga kehormatan dirinya. Ini semua binatang ini. Maka begitu saya keluar dari pantai, dia bilang, saya cari toko yang jual jilbab. Saya langsung pakai jilbab Ustaz. Nangis saya dengarkan testimoni si ibu itu. Alhamdulillah, dia dapat hidayah. Padahal di sini di mana-mana orang pakai jilbab, tapi dia tidak tersentuh dengan jilbabnya orang Indonesia, karena jilbab kita modis. Atasnya agak ditutup dikit, belakangnya ketat-ketat, bawahnya ketat, ya kan? Modis. Tidak tertarik dia. Begitu dia lihat ibu-ibu itu pakai jilbab yang syar'i, tersentuh dia. Ini yang benar. Jadi Bapak Ibu, di barat itu
luar biasa kita efektif menambah keimanan kita dengan melihat fenomena beragama orang di sana. Coba Bapak pergi ke Times Square di New York itu, kalau Ramadan itu alun-alun, Allahu Akbar. Sudah 3 tahun ini berturut-turut setiap Ramadan di alun-alun itu diadakan solat tarawih berjamaah. Allahu Akbar. Maka prediksi orang Amerika nanti, negara-negara barat itu bakal menjadi negara Islam itu besar kemungkinan, Bapak Ibu Saudara. Maka persiapkan anak-anak kita, persiapkan generasi kita sekarang menjadi dai-dai internasional. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Allah mengatakan, kami tidak akan mengazab satu kaum sampai datang kepada kaum itu utusan Allah berdakwah menyelamatkan mereka dari kekafirannya. Dakwah kita sekarang ini adalah kesempatan, waktu yang tepat hari ini kita dakwah kepada orang-orang di barat sana, karena mereka kehilangan arah hari ini. Mereka tadinya beragama, tapi agamanya tidak bisa memberikan jalan keluar terhadap problem hidup mereka, maka mereka tinggalkan agama itu. Mereka memilih menjadi agnostik. Sebagian kecilnya mereka masuk ke dalam agama Islam ini. Alangkah indahnya kalau kita dakwahi mereka dengan cara-cara yang elegan, dengan cara-cara yang bersahabat. Kita tampilkan Islam kita, Islam yang rahmatan lil alamin. Mereka sedang haus sekarang, maka mereka ikut sholat Jumat. Walaupun mereka tidak sholat, tapi mereka mendengarkan khutbah itu karena mereka haus spiritual itu, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah berita gembira, tapi berita dukanya kita di Solo ada Holy Land, ada juga kegiatan-kegiatan misi yang lain yang sudah berhasil. Ini semua karena apa, Pak? Karena masyarakat Indonesia itu 2 kelemahannya. Pertama, rata-rata umat kita masih jahil, masih juhala, betul? Yang kedua, ekonominya masih miskin. Ini jadi problem kita. Umat kita hidup di bawah garis kemiskinan itu banyak, sehingga tidak bisa membedakan yang hak dengan yang batil. Bagi mereka kebenaran itu ukurannya ekonomi. Siapa yang peduli itulah kebenaran, betul? Ya, sejatinya begitu. Kebenaran itu memang harus berjalan secara paralel dengan perilaku penganut agama itu, betul tidak? Kalau kita mengatakan Islam agama kasih sayang, sejatinya umatnya kasih sayang juga, betul tidak? Tapi antara teori dan praktek itu sering tidak berjalan secara paralel, betul tidak? Nah, kita ini lebih banyak klaim-klaim saja. Kita mengklaim agama kita kasih sayang, tapi dalam kenyataannya kadang-kadang kita kurang peduli dengan orang yang miskin, betul tidak? Sementara orang lain agamanya tidak benar, mereka bingkai, mereka framing, mereka bungkus agama mereka dengan kasih sayang. Akhirnya banyak orang tertarik dengan mereka, betul tidak? Dibagi-bagi sembako segala macam. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini masalah di internal kita. Maka sudah waktunya umat Islam ini ya mampu kita memperlihatkan kebenaran agama kita lewat perilaku kita yang benar. Tidak hanya dari ucapan-ucapan pengakuan kita. Ketika kita melihat saudara kita, ini kan Indonesia, lihat Pak, fenomena umroh. Wow, itu mengerikan sekali Pak. Setiap tahun itu entah berapa ratus ribu orang yang umroh, dan itu yang sudah berkali-kali. Tahu enggak orang itu yang berkali-kali pergi umroh itu? Kalaulah dia baca buku kitab Fiqhul Aulawiyatnya Yusuf Al-Qaradawi, saya yakin dia cukup 1 kali aja umroh. Kalau ditanya, apa kamu tidak rindu? Mana ada orang tidak rindu dengan Ka'bah Al-Musarrafah itu? Betul tidak? Tapi uang yang digunakan untuk umroh atau haji berkali-kali itu sebenarnya lebih afdol kalau uang untuk umroh itu digunakan untuk biaya pendidikan anak-anak sekolah yang putus itu, betul tidak? Lebih besar pahalanya itu daripada antum pergi umroh berkali-kali. Antum umroh 30 juta, yang 30 juta ini kalau disedekahkan kepada anak-anak yang putus sekolah itu, diberhentikan dari sekolah karena nggak sanggup bayar, itu lebih besar lagi pahalanya, betul tidak?
atau janda-janda yang harus disantuni, berikan kepada mereka. Itu lebih afdol daripada kita pergi umroh berkali-kali. Tapi karena kita ini tidak ada kepedulian, tidak punya sense of crisis, sense of belonging, itu tidak ada. Ya sudah, kita pengennya cari pahala sendiri aja, tanpa mengetahui mana lebih afdol pahalanya membantu fakir miskin daripada orang pergi umroh berkali-kali, yang tatawu, yang sunnah saja. Kalau yang pertama kita maklum, betul tidak? Tapi yang kedua, ketiga dan seterusnya itu kan, wah itu cuma kalau dibilang rindu, semua kita rindu. Tapi kalau kita bicara mana lebih utama, uang itu dipakai untuk bayar ongkos atau membiayai orang yang kelaparan, mana besar pahalanya? Maka jawabnya, lebih besar pahala mengentaskan kemiskinan umat ini. Betul? Berapa triliun biaya umroh setiap tahun orang Indonesia itu, Pak? Berapa triliun itu? Bukan lagi miliar, triliun, Pak. Kalaulah model pemahaman beragama orang kita itu adalah benar-benar sahih seperti yang saya katakan tadi, saya yakin dari dana-dana haji umroh saja sudah bisa mengentaskan kemiskinan umat kita ini. Betul tidak? Tapi karena kita tidak diberikan pemahaman beragama yang seperti itu, akhirnya kita apa? Wah, saya pengen ke sana. Akibatnya apa? Daftar antri haji itu sampai puluhan tahun. Puluhan tahun. Mungkin boleh jadi yang daftar itu juga sudah berkali-kali, betul nggak? Yang belum pernah terhalang dia pergi haji, gara-gara yang sudah berkali-kali ini daftar. Jadi Bapak Ibu, sudah waktunya kita sekarang ini merubah pemahaman beragama kita itu kepada pemahaman agama yang baik, yang benar. Bahwa kita bukan hanya klaim di mulut, tapi memang faktanya bagaimana perilaku kita mencerminkan agama kita, agama kasih sayang, agama yang benar. Betul tidak? Saudara-saudara kita murtad itu kan karena kebaikan orang kepada mereka. Benar? Benar nggak? Nah, saya ketika dakwah ke NTT, Pak, pedalaman NTT, saya tiru gaya-gaya kita dulu. Namanya mantan, saya tiru yang baik. Ada yang positif dari agama dulu saya ambil, saya praktekkan dalam Islam. Mereka kalau pergi dakwah itu kan pakai sembako, betul nggak? Saya berangkatlah ke NTT, praktek seperti yang dilakukan misionaris. Bukan cuma mereka yang bisa, kita pun bisa. Saya pergi ke NTT. Saya nggak ceramah-ceramah begini, Pak. NTT itu 7% aja Muslim, 93% Kristen dan Katolik. Saya pernah sekali ceramah di kota Kupang, di komplek BTN. Jamaahnya cuma 200 orang, polisinya 400 orang. Banyakan polisi dari jamaah. Kebetulan polisinya, Kapolresnya itu orang Batak dari kampung saya. Dia tahu saya mu'alaf, apa dia ngoceh di luar sana. Ini Sinababan ngapain lagi datang ke Kupang ini? Dia pasti tujuannya mau ngajak orang masuk Islam nih. Tahu aja di cita-cita saya. Memang saya ke sana tujuan mau dakwah, mau ngajak orang masuk Islam. Sejak itu saya tidak mau lagi, Pak, dakwah ceramah, nggak mau lagi. Saya rubah pola dakwah saya dengan apa? Dengan bilhal. Saya datangi warga yang rata-rata Katolik. Saya pelajari sosiologi masyarakat di sana. Orang di sana, Pak, belum merdeka. Di NTT belum merdeka, Pak. Mereka itu hidup di bawah garis kemiskinan. Masih banyak orang makan singkong di sana. Saya datangi warga di situ. Saya bilang, Bapak Ibu, mau ndak saya bantu kalian? Bantu apa, Bapak? Saya lihat kalian di sini yang paling susah air. Air paling susah. Beta bantu Bapak Ibu itu ngebor air. Nanti kalau dapat airnya beta salurkan ke rumah-rumah warga pakai pipa. Oh, gembira sekali mereka. Bapak siapa? Saya Ustadz Nababan. Lo pendeta, pastor, kok gak pernah mikirin kami? Dia bilang. Pastor, pendeta gak pernah mikirin mereka. Kok Ustadz mikirin? Dalam hati saya kan pastornya masuk kampung orang Islam, kampung di sendiri dilupakan sama dia. Betul gak? Maka kita balik. Dia datang ke kampung kita, kita pun datang kampung dia.
Nah, saya balik. Saya datangkan alat berat, ngebor. Qadarullah, tidak keluar air. Udah pindah-pindah tempat, nggak keluar air. Bersama ayahnya Ustadz Iwan. Mana Ustadz Iwan? Ustadz Iwan mana? Sini, Ustadz. Ini ayahnya dia, teman saya di Kupang. Nah, ini Ustadz Iwan ini. Ustadz Iwan ini ketua Sekjen Arimatia Pusat. Ayah dia teman saya dulu berjuang di NTT, di Kupang itu. Kebetulan bapaknya mantan kepala PU di Kabupaten Kupang itu. Pejabat bapaknya dulu. Setelah pensiun, saya ajak dia dakwah, ayah dia. Nah, Pak Haji Sampurno Siregar, saya mau bikin pesantren di sini. Saya bikin 3 di NTT, pesantren mu'alaf, tapi tanpa nama. Pak Haji jadi apanya itu, mandornya. Saya kirim uang Jakarta. Baik, kita bantu masyarakat di sini. Kita bikin sumur bor. Nggak berhasil. Akhirnya apa? Saya tidak mau kehabisan akal. Saya ganti dengan mobil tangki. Saya datangkan mobil tangki. Ya, saya beli 1 tangki berapa? 250.000. 10 tangki aja udah 1 kelurahan tuh kebagian air. Nah, dari situ merubah image mereka. Wah, Islam itu peduli, umat Islam itu kasih sayang. Sampai merubah image orang-orang di sana yang Kristen. Alhamdulillah berhasil misi dakwah kita. Akhirnya Pak, satu hari datanglah seorang bapak namanya Matius. Pak Matius namanya. Matius ini agama Katolik. Dia datang ke saya, Ustaz. Beta lihat Ustaz itu baik sangat. Kalau bilang sangat baik dibalik, baik sangat. Itu Ustaz, itu kan tokoh Islam. Ustaz sonde beda-bedakan agama. Pendeta kami, pastor kami sonde pernah bikin begini. Sonde itu tidak. Tapi Ustaz sebagai tokoh Islam peduli sama kami. Ustaz baik sangat. Oh, terima kasih Bapak, saya bilang. Tapi Ustaz, beta boleh kami minta tolong? Minta tolong apa Bapak Matius? Beta itu punya 2 putri, putus sekolah. Itu sudah. Sekarang putri beta itu menganggur, sonde sekolah. Beta pengen minta bantuan Ustaz supaya putri beta itu, karena beta dengar Ustaz di Jakarta punya pesantren toh. Itu kalau bisa putri beta itu dibawa ke Jakarta, dan tidak mengapa putri beta dimasukkan Islam. Yang penting sekolah. Subhanallah. Bapak ibunya Katolik. Minta anaknya dimasukkan pesantren, yang penting sekolah. Saya bilang, Pak Matius, oh nanti kalau Bapak pengen lihat foto-fotonya, tadi kan nggak sempat ngetel ini, saya bawa laptopnya, ya, semua dokumen pengislaman itu ada di laptop saya. Akhirnya Pak, saya bilang, Pak Matius, kami dalam Islam ini tidak boleh orang pindah agama karena iming-iming materi. Kecuali kalau putri Bapak memang pengen masuk Islam, saya Islamkan dan saya sekolahkan. Iya Ustadz, itu putri beta yang bilang. Papa bilang itu sama Ustadz. Katanya Ustadz itu punya pesantren di Jakarta. Beta sama adek pengen sekolah di sana. Tidak apa-apa beta masuk Islam. Saya panggil itu anaknya, benar. Lalu saya bilang sama Pak Matius, Bapak tolong buatkan materai, surat pernyataan penyerahan anak pengislaman di atas materai. Dibikin surat pernyataan. Anak itu saya syahadatkan dua-duanya, langsung saya bawa ke Jakarta naik pesawat. Sampai di Jakarta, 2 anak ini saya pilih di kamar yang ber-AC. Masukkan di pesantren mu'alaf yang ber-AC, saya masukkan. Makannya saya servis yang enak-enak. Saya cari sekolah yang bagus. Saya belikan anak itu sepeda motor baru. Saya kasih mereka uang jajan 10.000 setiap hari. Senang itu anak. Seminggu kemudian dia bilang sama saya, Ustadz, kata anak ini, beta boleh pinjam HP Ustadz? Beta mau telepon papa sama mama. Mau bilang apa? Beta mau bilang terima kasih sama papa mama. Boleh, pakai HP saya nih. Saya mau dengar. Dia telepon, selamat pagi papa, selamat pagi mama. Dia nangis. Papa mama sehatkah? Iya sehat. Terima kasih papa mama sudah serahkan beta sama adik ke Ustadz Nababan, dimasukkan Islam, dibawa ke pesantren. Beta mau laporan sama papa sama mama.
Kami di Jakarta Papa dimasukkan di kamar yang ber-AC, makanan kami enak-enak, beta di Sorakalan yang bagus, dikasih kami sepeda motor, dikasih jajan 10.000 tiap hari. Kalau bisa Papa sama Mama sama adik ikut saja masuk Islam. Islam itu memuliakan kita. Wah, saya nangis Pak, baru seminggu masuk Islam sudah dakwah kepada orang tuanya. Bapaknya menyambut nangis. Dia bilang, kalau begitu nak sampaikan ucapan terima kasih Papa Mama sama Ustaz. Kalau Ustaz nanti datang lagi kemari, beta serahkan adikmu yang ketiga untuk diselamatkan. Datanglah saya ke sana lagi, ketemu dengan Pak Matius, langsung diserahkan kepada saya lagi anaknya yang ketiga untuk diselamatkan. Saya bawa lagi ke Jakarta. Tiba-tiba tetangganya pada nanya, Pak Matius, anak lu kemana? Sonde kelihatan biasanya tiap malam main sama anak beta, kok sekarang udah lama dah pernah beta lihat. Di mana anak lu? Oh, anak saya sudah di Jakarta. Di Jakarta di mana? Di pesantrennya Ustaz Nababan. Lah itu kan sekolah Islam. Iya, anak beta sudah masuk Islam. Gimana katanya di sana? Khawatir Pak Matius, tetangganya marah. Oh, anak beta di sana dijamu enak-enak, katanya makannya dikasih tempat yang ber-AC, disekolahin, dikasih sepeda motor. Benar? Iya. Wah, kalau begitu nanti Ustaz Nababan datang kemari minta tolong beta titip anak satu. Beta titip anak satu sama Ustaz. Datang saya ke sana, Pak, benar tetangganya titip anak satu ke saya. Tiba-tiba Pak, berita cepat menyebar dari kemana? LMLM, tahu MLM? Mulut lewat mulut. Menyebar berita Ustaz Nababan baik, peduli sama orang miskin, menyulahkan anak-anak yang putus sekolah. Berita kemana? Tiba-tiba Pak, orang-orang tua di sana rame-rame nyerahkan anak ke beta. Beta yang mampus. Bagaimana beta tidak mampus bawa ke Jakarta naik pesawat, satu orang 2 juta rupiah? Dari mana uang beta itu? Tapi demi dakwah. Alhamdulillah Pak, begitu pengislaman selalu saya upload di YouTube. Asal pengislaman upload di YouTube, namanya An-Nabat TV. Rupanya staf-staf kedutaan negara Arab di Indonesia itu suka nonton video saya. Akhirnya mereka lapor kepada staf para duta besar, karena mereka punya Ittihadus Sufara' Dualil Arabiyah di Indonesia, punya persatuan duta-duta besar negara Arab Indonesia, anggotanya 21 orang. Tiba-tiba saya ditelepon oleh stafnya, ketua organisasi itu, Ustaz, kami para duta besar negara Arab pengen berkunjung ke pesantren Ustaz. Allahu Akbar. Datang rame-rame Pak. Datang duta besar Saudi, duta besar Libya, duta besar Irak, duta besar Sudan, duta besar Emirat, macam-macam duta besar datang ke pesantren kita. Begitu dia lihat pas pengislaman pada nangis semua duta besar itu. Duta besar Saudi bilang sama saya, Ustaz Nababan, wallahi hadil khutbah ajibah. Ini program yang luar biasa, program Anda ini ya Ustaz Nababan. Anta lasta wahdak, kamu tidak sendiri. Ana waraik, saya di belakang kamu ya Ustaz. Aisyah tahtaj musaada minni akhbirni. Apa saja pertolongan yang kau butuhkan bilang saya akan bantu Anda. Saya bilang adi ya Sadat Sapir, adi mana? Fulus. Fi fulus kullu syai' mulus, ma fi fulus mampu, saya bilang. Biasa yang saya butuhkan pertolongan itu uang. Lalu saya tanya Pak Alfredo, bapak dia, Pak Alfredo, bapak kan nyerahkan anaknya ke 4 orang, semuanya diislamkan. Giliran Pak Alfredo sama ibu kapan? Ngeri Pak jawabnya. Ustaz, dia bilang, beta ada rencana, tapi beta nanti akan masuk Islam setelah mengislamkan 1 RT semuanya. Allahu Akbar. Masih Katolik punya rencana mengislamkan se-RT. Lo kita Islam dari lahir, tetangga pun tidak pernah terpikir mengislamkannya. Dia 1 RT mau diislamkannya. Lo kenapa Pak Alfredo? Saya bilang, ya karena kalau saya sudah masuk Islam, nyuruh orang ke Islam nanti itu kan tendensi, orang tidak akan mau. Tapi kalau beta masih Katolik, nyuruh-nyuruh mereka masuk Islam, ku beta Katolik, mereka tidak akan marah sama beta. Beta masih Katolik. Betul juga nih siasatnya nih. Tapi saya bilang Pak Matius, Pak Alfredo, nanti keburu mati Bapak. Saya bilang, bagus Islam aja dulu, jangan pikirin yang lain dulu. Bapak dulu Islam. Begitu pulang saya Pak, 2 minggu kemudian dipikirin sama dia, nanti keburu mati. Betul juga ini.
Akhirnya dia bilang, Ustaz, beta sama istri sepakat itu pengen ke Jakarta masuk Islam bersama anak-anak. Kalau bisa beta diislamkan sama yang mulia duta besar Saudi. Oh, pengen diislamkan sama duta besar Saudi. Akhirnya saya bawa diislamkan. Alhamdulillah, duta besar Saudi ngasih hadiah per orang berapa ribu kamu tuh? 3.000 ya? $3.000 per orang dikasih. Hah? Subhanallah. Dan begitu dia masuk Islam, dia wakafkan tanahnya ke saya. Saya bangunlah pesantren cabang kita di atas tanah wakaf bapaknya ini. Subhanallah. Mustaqim coba ngaji dulu biar jamaah dengar dulu. Coba ngaji dulu. Ya, ngaji dikit. Bebas aja, ngaji apa aja. Coba. Nih, ngaji dikit. Coba jamaah dengar. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Adik dia yang perempuan sudah menghafal Quran. Alhamdulillah. Ini udah sarjana. Sekarang bertugas kameramen. Kemana saya ceramah dia ikut dia. Jadi kameramen ini. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, inilah strategi dakwah kita. Strategi dakwah kita. Apa yang mereka lakukan itu kita lakukan juga dalam Islam ini. Yang penting kita kompak bersatu. Betul? Baik. Supaya tidak terkesan monolog saya sendiri yang ngomong, saya berikan peluang 10 menit lah. Baru sholat nanti Bapak Ibu. Saya berikan waktu tanya jawab. Silakan Pak, silakan di belakang ya. Langsung aja Pak. Kencangkan aja suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz atas waktunya. Tadi kan di awal Ustaz menginformasikan bahwasanya gelombang Islamisasi di Barat dan Amerika itu sudah masif. Tapi justru kebalikannya di Indonesia malah justru terjadi stagnasi atau penurunan umat Islam karena masifnya dakwah kaum sebelah gitu ya. Nah, tidak jauh-jauh pasti masalah ekonomi, makanya tadi Ustaz tadi kan justru kita mendakwai juga masuk ke kampung-kampung mereka untuk mengislamkan. Tapi di sisi lain juga kita harus mempunyai strategi untuk defense, untuk mempertahankan akidah umat Islam ini supaya tidak mudah dipengaruhi oleh mereka hanya dengan iming-iming Indomie atau sembako. Nah, menarik sekali kalau saya beberapa kali mengikuti para apologet di internet, di YouTube itu, Ustaz, seperti Ustaz Zuma, kemudian Dodi Tan juga kayak gitu. Nah, mereka ketika memberikan pencerahan di channel YouTube atau di TikTok mereka itu banyak orang-orang yang non Muslim itu merasa kegerahan kayak gitu. Jadi apakah strategi seperti itu tuh cukup efektif untuk mengislamkan mereka atau meyakinkan mereka bahwasanya keyakinan agama mereka yang lama itu sebenarnya salah? Padahal sebenarnya kalau menggunakan akal sehat, menggunakan ilmu mantek, logika, sudah kalah telak ketika terjadi perdebatan antara apologet Islam dengan para misionaris, pendeta, pastor dan sebagainya di internet itu. Tapi kenyataannya karena sekali lagi mereka agama yang menggunakan basic atau dasar dogma gitu, tidak menggunakan akal seperti itu. Jadi apapun yang dilontarkan oleh para apologet kita ini akhirnya kok saya lihat mental gitu. Tapi paling tidak umat Islam yang mengikuti channel itu jadi semakin mantap gitu. Tapi untuk meyakinkan para yang seperti yang saya sebutkan tadi itu kok agak susah. Mungkin apakah lebih efektif dengan dakwah bil seperti Ustaz sampaikan
Baik Pak, terima kasih. Pak siapa namanya? Saya Pak Dede. Pak Dede ya. Baik. Satu sisi kita menyambut baik fenomena di TikTok yang ada apologet itu. Sebenarnya saya orang pertama yang memulai itu Pak, apologet itu. Mereka baru kemarin. Saya sudah pertama dulu memulai debat dengan pendeta-pendeta tahun 2004. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya. Dan sebenarnya yang perlu kita koreksi itu bukan hanya modal semangat dakwah ini, bukan hanya modal semangat, tapi yang perlu kita kedepankan etika. Al-Quran itu sangat mewanti-wanti dakwah ini tidak boleh dikemas atau disampaikan dengan cara yang kasar. Rasul saja diingatkan oleh Allah, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lan faddu min haulik. Dikarenakan rahmat dari Allah lah kepadamu Muhammad sehingga engkau bisa berlemah lembut. Andaikan engkau bertutur kata yang kasar dan berhati yang keras, apa yang terjadi? Lan faddu min haulik, niscaya orang-orang kau dakwahi akan lari meninggalkan seruanmu, kata Allah. Jadi teman-teman kita apologet ini kan modalnya semangatnya bagus, tetapi etika dalam dakwah itu dilanggar, sehingga agama kita lebih sering mendapatkan serangan balik yang penghinaan terhadap agama kita, penghinaan kepada Allah. Jadi saya kemarin udah nasihati waktu ada milad kedua API, apologet Indonesia di Tebet di Jakarta Selatan. Saya nasihati semua para apologet, mulai Ustaz Bang Zuma, apalagi itu Gus Wafi, apa semua itu, Yusuf apa namanya itu, ya semua saya kasih nasihat mereka agar saya bilang saya appreciate dengan anda semuanya. Saya sebagai senior kalian yang sudah membuka lebih awal, kami bukan debat di dunia maya, bukan debat di TikTok, kita debat offline langsung face to face, kita datangkan pendeta-pendeta dan dengan umatnya, dengan jamaahnya. Bagaimana trik-trik berdebat? Karena Al-Quran mengatakan wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Jangan sampai kamu debat orang-orang ahli kitab itu terkecuali dengan cara yang terbaik. Jadi pilihan katanya itu harus yang terbaik. Jangan menyinggung agama lain, jangan menghina agama lain. Allah tegas melarang, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan kamu ejek, jangan kamu hina Tuhan-Tuhan sembahan agama lain. Kalau kamu hina Tuhan mereka, nanti mereka akan membalas menghina Allah lebih dahsyat lagi tanpa ilmu. Jadi saya nantikan nanti Pak Dede insyaallah untuk mengimbangi semua yang kasar-kasar ini. Adik-adik saya apologet yang baru-baru muncul ini, insyaallah pulang dari sini, saya udah bilang sama Ustadz Iwan, saya pulang dari sini kayaknya harus bikin akun TikTok debat, tapi yang bermartabat. Saya bilang, saya bikin nanti akunnya Uban Ustadz Nababan. Sudah waktunya, saya pikir saya harus ikut juga di dunia maya itu. Selama ini saya serahkan aja sama adik-adik saya. Saya akan tampil juga nanti untuk mengimbangi, agar kata Pak Dede tadi, kok rasanya kok kontra gitu. Wow, makin banyak ini kok nggak ada orang yang tertarik. Iya, kalau kita mengejek, karena teman-teman itu memang suka terpancing. Padahal berdakwah itu harus pakai adab. Berdakwah itu pakai metode. Kata orang Gontor, apa kata orang Gontor? Kata orang Gontor itu, at-tariqatu ahammu minal maddah. Apa? At-tariqatu ahammu minal maddah. Tariqah, uslub, cara, metode, teknik itu lebih penting daripada materinya. Anda materinya bagus, kalau cara penyuguhannya kasar, orang tidak respect. Betul tidak? Nah, jadi
apologet kita ini banyak yang terpancing emosi dari orang-orang yang urakan. Akhirnya keluarlah kata-kata yang tidak kita inginkan. Maka terjadilah serangan balik kepada Islam ini yang tidak menguntungkan kita sebenarnya. Oke lah, karena ini semua ada segmentasi. Mungkin ada orang segmen masyarakat yang tidak berpendidikan lebih suka yang kasar-kasar, mungkin ada yang begitu kan? Dia nggak suka yang libut-libut, sukanya yang kasar-kasar, takbir, nah gitu kan? Wah, ada komunitas masyarakat yang suka begitu, yang ya artinya nggak suka yang lembek-lembek begitu. Tapi ada juga komunitas masyarakat yang sukanya yang berpendidikan itu yang santun, yang bermartabat, betul nggak? Jadi mungkin ada mewakili orang-orang yang keras-keras itu suka pengen yang begitu, tidak apa-apa. Tapi dengan catatan jangan sampai dari debat-debat begitu justru kontraproduktif, menghina agama kita dan menghina Tuhan kita, itu sangat menyakitkan sekali, betul tidak? Nah, jadi beliau mengikuti perkembangan dakwah kita. Nah, saya melakukan tadi dakwahnya tidak dunia maya tapi langsung, bahkan dengan bilhal tadi itu lebih terasa manfaatnya. Nah, saya nanti akan buka akun itu segera, kita buka debat terbuka dengan siapa saja ya. Kita sampaikan dakwah kita yang elegan. Bagaimana sekarang ini kalau saya akan punya data-data ya, saya punya data-data semua. Nanti ketika saya bicara bagaimana gereja-gereja sudah berubah jadi masjid, saya tampilkan foto-fotonya itu langsung. Oh, ini gereja-gereja yang sudah berubah jadi masjid. Jadi ada faktanya ya. Kalau cuma ngomong begini mungkin orang nggak percaya sebelum dia lihat nyatanya, betul tidak? Nah, jadi terima kasih Pak Dede sudah ikut mengikuti perkembangan dakwah kita yang apologet ini. Tapi mudah-mudahan teman-teman kita juga semakin bijaksana di dalam berdakwah. Terima kasih Pak. Terakhir masih ada satu lagi biar kita sholat, Bapak Ibu sholat ada? Silakan Pak, terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk gelombang Islamisasi di luar Amerika, di negara lain tadi belum dijelaskan kenapa mereka mungkin logikanya dengan akal mereka, tapi kan kita sama-sama punya akal. Kenapa orang kita justru malah kena sebenarnya kok pada berpindah ke Islam secara bergelombang banyak begitu. Iya. Terima kasih. Iya. Waalaikumsalam. Nah, sebenarnya yang paling terasa itu kan 2 tahun belakangan ini paling terasa. Kalau Bapak bertanya kenapa terjadi gelombang mu'alaf yang begitu besar di Amerika itu, ini pasca genosid yang terjadi di Palestina, mengundang keprihatinan seluruh masyarakat dunia di Barat. Mereka sudah bicara nurani ya. Apa hal yang membuat mereka itu kagum dengan Islam dan umat Islam di Palestina itu? Ketika mereka sudah tahu setiap saat itu bom ada, tapi mereka tidak mau hijrah, mereka tidak mau meninggalkan rumahnya. Padahal mereka sudah tahu hanya bom waktu saja, mereka sudah tahu. Tapi mereka kenapa mau bertahan di rumah itu, di gedung itu, padahal sudah tahu akan dihancurkan semuanya. Oh, itu yang mereka kagumi, kekuatan hati, kekuatan iman orang-orang Islam itu. Iskariman au mutsyahidan, hidup mulia atau mati syahid. Dan yang paling hebat lagi, mereka dalam keadaan sudah yang hidup, ada yang potong tangannya, potong kakinya, potong semua. Mereka tidak terlalu berkeluh kesah. Mereka dalam keadaan yang seperti itu juga mereka masih bisa bertahan. Mereka disuruh usir keluar, mereka tidak mau. Itu adalah mengundang perhatian serius daripada orang di Barat. Yang Barat rata-rata takut sama mati. Tapi kenapa orang Islam itu tidak takut sama mati? Bahkan seakan mereka mencari mati itu. Nah, ini ada kaitannya dengan Palestina. Nah, karena rata-rata
mereka memberikan testimoni itu adalah karena keprihatinan kepada Palestina itu. Tapi sebelumnya itu memang pasca peledakan gedung WTC tahun 2001, yang mana di masa itu Islam itu dihujat, umat Islam itu dicurigai asal pakai jenggot itu teroris. Nah, membuat masyarakat di Amerika itu Pak penasaran dengan Islam ini. Akhirnya agama Islam itu menjadi agama yang terbuka dipelajari di Barat. Saya pernah masuk ke kampus UC, University of Chicago, dibawa seorang tokoh liberal Indonesia namanya Abdul Munim Sirri. Saya dibawa bertemu dengan profesornya, orang-orang orientalis. Bagaimana di sana dikaji Islam itu secara terbuka. Jadi kalangan ilmuwan itu di banyak kampus di Amerika itu sudah banyak program Islamic Studies, pelajaran-pelajaran Islam. Mereka kaji itu, sehingga dengan pendekatan ilmu pengetahuan itu membuat masyarakat itu lebih objektif. Yang tadinya mereka menghina, menganggap Islam itu sumber teroris, ternyata ketika mereka baca konsepnya, tidak ada konsep teror dalam Al-Quran. Yang ada konsep melindungi hak-hak manusia. Ini membuka wawasan mereka. Jadi kebanyakan orang di Barat masuk Islam itu dari hati, bukan karena dakwah kita itu belum membekas, tapi dari hati mereka, dari melihat, dari menganalisa, dari memperhatikan, dari mendengar. Jadi itu yang membuat mereka sekarang tertarik masuk Islam itu. Dan begitu mereka masuk Islam, itu luar biasa. Karena ketika Mike Tyson masuk Islam, orang tahu Mike Tyson siapa. Sekaliber Mike Tyson kok bisa masuk Islam? Sekaliber Muhammad Ali yang jagoan di ring itu kok bisa masuk Islam? Ada apa dengan Islam itu? Jadi pengaruh mereka ini Pak. Bapak kalau jalan-jalan ke Hollywood di LA itu kan diabadikan Pak. Bapak coba jalan di LA itu, nama-nama tokoh, nama-nama artis itu diabadikan, ditulis di lantai. Nama-nama artis bintang film Hollywood itu ratusan nama-nama ditaruh di lantai situ. Itu kan kita lewat, kita injak-injak tuh. Betul? Ada satu nama tokoh besar di Amerika, mereka tidak abadikan di jalan. Nama itu dibawa dulu oleh tokoh artis itu, tanda tangan basah di atas semen. Buat itu. Nanti lihat kalau Hollywood itu jalan-jalan situ. Itu ada nama-nama tokoh di situ. Ada satu nama tokoh Pak, nggak ditaruh di jalan, di bawah. Di mana? Di dinding. Siapa itu? Muhammad Ali. Orang tanya, kenapa Muhammad Ali istimewa? Namanya bukan ditaruh di jalan, padahal tokoh-tokoh besar dunia di jalan semua, diinjak-injak orang. Kata orang, karena ada nama Muhammad itu nabinya orang Islam, maka kami bikinlah Muhammad Ali itu di dinding, tidak diinjak-injak orang. Nangis saya Pak mendengarkan kesaksian orang di sana itu. Luar biasa Pak, mereka tidak Islam, memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Muhammad Ali mengambil nama Muhammad, ditambah lagi Muhammad Ali itu Islam. Jadi luar biasa Pak. Saya kalau bicara begini merinding saya, karena terlalu banyak testimoni di Amerika itu yang menginspirasi kita semua. Ini saya kalau cerita Pak sampai jam 2 malam udah selesai nih. Oh Bapak makin ke sono saya cerita makin hangat nanti ini. Tapi kita stop aja dulu. Nanti kapan-kapan balik lagi saya ke sini ya. Insyaallah ya. Kalau cerita-cerita begini Allah, maka saya nggak ceramah-ceramah ini. Terlalu umum sudah ceramah-ceramah. Biar Ustaz Daud aja ceramah begitu. Saya cerita pengalaman-pengalaman aja yang menginspirasi. Betul tidak? Ini lebih penting bagi saya. Benar? Ceramah-ceramah dalil sudah biasa itu. Benar nggak? Tapi cerita-cerita yang begini ini, yang menginspirasi ini harus mengalami betul. Kalau tidak mengalami itu tidak bisa diceritakan ini. Benar?
Jadi Bapak Ibu Saudara, bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, kebangkitan Islam sekarang ini terjadi di mana-mana. Mudah-mudahan inilah kebenaran hadis Nabi tadi, setiap 100 tahun sekali Allah mendatangkan mujaddid di tengah-tengah umat ini. Terima kasih Bapak Ibu Saudara atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan pengajian kita ini bermanfaat. Teruslah program dakwah didukung. Tadi ada apa namanya, pembebasan lahan, kita dukung. Walaupun ini seperak 2 perak kita dukung itu, ya. Dan kalau ada nanti yang mau ambil ini, buku beliau ini bagus sekali. Saya sudah baca-baca ini, masya Allah, ini menambah iman kita juga. Karya beliau, beliau mantan pegawai negeri di PU, tapi dia berhenti demi untuk berdakwah. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Semoga silaturahmi kita ini manfaat, bisa menambah ukhuwah kita, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan membuat kita semakin soleh lagi di dalam membangun ukhuwah Islamiyah kita ini. Dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Insyaallah kita jumpa di lain kesempatan. Saya besok pagi ada ceramah di MTS, apa namanya Pak Ji? Gudang Rejo. Ya, silakan kalau mau gabung di sana besok insyaallah. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.